قل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kali ini kita lanjut sesi ketiga untuk hari ini. Masuk bahasan ke-20. Ya, kita masuk bahasan ke-20. Akidah dulu ataukah kekuasaan? Ya, kita mau dahulukan akidah dulu ataukah kekuasaan? Ini pembahasan yang bagus sekali dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu agar kita tahu prioritas dalam dakwah. Sekarang kita lihat. Lewat jalur manakah Islam akan tampil kembali memimpin dunia? Seorang dai terkenal, Muhammad Qutb, mengupas pertanyaan tersebut dalam ceramahnya di Dar al-Hadis Makkah Al-Mukarramah. Pertanyaan: ada yang berpendapat bahwa Islam akan tampil kembali memimpin dunia lewat jalur kekuasaan, sementara yang lain berpendapat lewat jalur pembenahan dan pelurusan akidah dan pembinaan mental dulu. Mana keduanya yang benar? Dia menjawab, bagaimana Islam akan tampil kembali berkuasa di muka bumi bila para juru dakwahnya belum meluruskan akidah umat Islam, belum mendidik mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah secara benar dan diuji keimanan mereka, sehingga akan kelihatan mana yang benar-benar beriman dan yang mau bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Bila berbagai hal itu telah terwujud dalam kehidupan sehari-hari mereka, barulah agama Allah akan tampil berkuasa di muka bumi. Karena persoalan ini sangatlah gampang sekali. Kekuasaan tidak datang dan tidak turun sendiri dari langit. Memang benar, segala sesuatunya datangnya dari langit, tetapi tentu melalui kesungguhan dan usaha manusia. Manusia wajib melakukan usaha dengan penuh kesungguhan untuk merealisasikan hal itu. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, demikianlah sebenarnya apabila Allah mau, niscaya Dia akan membinasakan mereka. Akan tetapi Dia hendak menguji sebagian dari kalian dengan sebagian yang lain. Quran Surat Muhammad ayat 4. Karena itu, mestilah terlebih dahulu kita meluruskan akidah, mengajar dan mendidik para anak-anak kita dengan dasar akidah yang benar, sehingga akan terwujudlah suatu generasi yang tahan uji dan tetap bersabar dikala menemui berbagai cobaan, sebagaimana dilakukan oleh generasi di awal-awal munculnya Islam. Nah, lihat kalimat terakhir itu kuncinya. Jawaban dari dai terkenal Muhammad Qutb ketika di Mekah Al-Mukarramah. Lihat, mestilah terlebih dahulu kita meluruskan akidah, mengajarkan dan mendidik anak-anak kita dengan dasar akidah yang benar, sehingga terwujudlah suatu generasi yang tahan uji dan bisa bersabar. Berarti kuncinya itu pada dakwah akidah. Atau di awal beliau katakan ini jawabannya, Islam akan tampil kembali berkuasa di muka bumi bila juru dakwanya memiliki akidah yang lurus. Dan berarti kalau punya akidah yang lurus, berarti prioritaskan dakwah akidah dulu sebelum dakwah yang lainnya. Bahasa lainnya dari pembahasan ini, kita mau dakwah itu dakwah luruskan akidah dulu ataukah dakwah politik? Bahasa bebasnya kayak gitu untuk bahasan ke-20 ini. Kita ngajar masyarakat untuk berpolitik, punya pemimpin yang bisa nanti memimpin nanti rakyatnya. Jadi nyetak pemimpin dulu. Ya, biar orang itu nyoblos dapat pemimpin, dapat presiden. Ataukah dakwah akidah saja? Maka ringkasnya dari pernyataan Muhammad Qutb di sini, ini bukan Said Qutb ya. Muhammad Qutb. Kalau Said Qutb nanti masuk Khawarij nanti. Beda. Muhammad Qutb beda dengan Said Qutb. Dia punya kitab tafsir Fi Zilalil Quran. Oh, itu akar
Pemikiran-pemikiran teroris di situ sebenarnya. Tafsir fi zilalil Quran. Itu tafsir, kitab tafsir yang bahaya sekali. Kalau membaca kitab tafsir, langsung kitab tafsir lawas yang lama, Ibnu Katsir, ya, At-Tabari, Al-Baghawi. Ini kitab tafsir-tafsir yang sudah terkenal. Kalau ini kitab tafsir belakangan, lagi tafsir belakangan yang paling bagus tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu yang paling bagus. Maka di sini sekali lagi bahasan ini, ya, kesimpulannya mana yang lebih didahulukan? Kita dakwah akidah jalan saja terus nggak peduli dengan sana sini, ataukah kita pentingkan dakwah politik? Ayo ngajak untuk nyoblos. Jawaban singkatnya apa coba? Di antara dua pilihan ini, akidah terlebih dahulu. Apa kerugiannya kalau kita tidak dengan akidah terlebih dahulu? Yang pertama, orang itu kalau akidahnya itu tidak kuat, ya, hal-hal yang lain itu, kerusakan yang lain itu akan muncul, kesyirikan muncul. Keimanan pada takdir itu berkurang juga, tidak bagus keimanannya pada takdir, berarti tidak sabar juga. Ujung-ujungnya tidak sabar. Namun kalau coba pentingkan dakwah politik saja, coba lihat, itu jadi orang-orang yang sabar enggak? Atau jadi orang yang pintar ngomong? Ceplas-ceplos terus. Pintar komentar, wah ini enggak kayak gitu tuh pendapat saya. Semua serba pendapat, enggak ada bawakan dalil. Kalau ada dalil, ujung-ujungnya ke situ itu. Dia bawa dalil ditarik untuk nyoblos ini. Bahkan ada foto-foto ulama besar ditarik, ujung-ujungnya nyoblos itu. Ujung-ujungnya dukung itu. Macam-macam saja. Ada yang bawa foto Syaikh Fauzan terus pakai foto ini. Foto ini, intinya, oh jangan, pokoknya dukung ini. Pakai foto Syaikh Fauzan kenal dia dari mana coba? Syaikh Fauzan nggak kenal itu orang-orang Indonesia. Apa aja nih fotonya di sini? Politik semuanya itu dalam fatwa. Dakwah murni saja tauhid, paling enak gitu kita dakwah tauhid, nggak mikir sana sini coba. Nggak mikir kepentingan ini, kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C. Sudah, dakwah lurus saja. Oh, saya jawabkan Al-Quran, hadis, sudah selesai. Mau terima, alhamdulillah. Nggak terima, ya sudah. Dan kita tidak banyak jelek-jelekan orang, nggak banyak jatuh-jatuhkan orang, nggak banyak sibuk aib orang. Coba kalau di medsos, kalau sudah bicara politik, coba bicara aib kan ujung-ujungnya. Oh, si A ini kayak begini. Oh, si B ini kayak begini. Wah, itu dukung Cina itu. Dari mana? Balik lagi nanya, dukung Cina dari mana coba? Ujung-ujungnya, wah si ini punya kasus ini. Mana buktinya? Semua serba ini, pendapatnya kayak gini aja. Ujung-ujungnya nggak ada buktinya semuanya. Yang dukung, yang kontra, nggak ada semua bukti-buktinya. Habis waktu kayak begitu coba. Apalagi masalah ini paling bagus sekali kalau dibahas di saat ini. Wah, dukung-dukung sana sini ya kan? Apa nggak capek? Mau dukung ini para jomblo yang belum nikah gitu. Masya Allah itu. Yang masih sendirian, merana, motornya mubazir, nggak ada boncengan. Dukung itu, dimotivasi, didorong itu. Mubazir kan motormu kan? Dirancang berapa orang coba motor? Nah, terus nyadar. Kecuali kalau badanmu gemrot, full itu. Kamu yang kuasai motor sendiri. Oh, saya maklum itu. Oh, memang itu kayak gitu dia. Oh, pernah kan saya lihat, pakai motor kayak gitu, badannya full yang nggak bisa dibonceng lagi. Oh, memang pas. Kamu badanmu segitu. Nggak ada boncengan. Mubazir berarti kan? Mubazir temannya siapa coba? Aduh, kena terus kalau dengan saya. Wah, capek ah. Sudahlah. Pokoknya dukungnya manfaat saja. Nggak usah habis-habiskan waktu sia-sia. Sekarang kalau sudah tahu ini poin 20 ini sudah tahu, bahasan ke-20 sudah tahu, berarti sekarang perbaiki akidah semuanya. Gak usah sibuk sana sini itu ngurus-ngurus kayak gitu. Hiruk pikuk sana sini gak usah ngurus.
Antum cuma ngaji, saya ingin tambah ilmu, saya ingin kaji sirah Nabi, saya ingin kaji hadis-hadis Nabi, saya ingin kaji Al-Quran. Masya Allah itu tenang sekali hidupnya. Pulang dia dakwahi masyarakat, ingatkan tetangganya, ini masih syirik, masih ini. Coba kalau kamu ngurus politik saja coba. Sempat nggak ngurus kayak gitu? Mungkin jadinya kamu jadi dukung juga kesyirikan. Wah ini nanti takut masanya lari. Sudah, jangan bicarakan itu dulu, nanti dia lari, nggak usah. Nggak usah singgung tradisi itu nanti. Wah, itu jadi, sudah pro kita nanti jadi lari. Nggak usah disinggung-singgung. Ujung-ujungnya kayak gitu loh. Iya kan? Ujung-ujungnya kayak gitu. Nggak murni lagi dakwanya. Jadi kalau antum tuh netral, sudah nggak dukung mana-mana ini, dakwanya itu santai aja, lurus. Cari ustaz tuh kayak begitu. Nggak dukung sana-sini. Nanti dia mau ngomong sini takut. Wah, saya takut di sini nanti ini ada yang pro, ada yang kontra gitu. Ngomong-ngomong aja kalau jadi ustaz, nggak peduli. Mau itu yang pro kayak yang kontra kayak biarin aja. Nggak dukung siapa-siapa. Masalah nyoblos ini nanti belakangan. Lalu kan kita bicara ini dakwahnya ini prioritasnya apa? Akidah atau kekuasaan atau politik? Kesimpulannya apa? Akidah dulu, akidah awalan. Akidah itu yang pertama, perbaiki itu dulu. Berarti kalau sudah tahu pentingnya kayak gini, cari majelis itu yang sibuk bicarakan ilmu, bicarakan akidah. Mau sebarkan ilmu juga demikian, sebarkan ilmu yang murni ilmu. Nggak usah bahas-bahas apa-apa itu yang kaitannya dengan politik dalam mimbar-mimbar, itu nggak usah. Saya termasuk yang nggak setuju itu dibahas di mimbar. Untuk apa jamaah? Untuk apa kayak begitu tahu? Seorang khotib ngajarkan wudhu saja, ya, wudhu itu sudah manfaat sekali pada jamaah. 15 menit dia bisa jawab, dia bisa bahas itu di depan mimbar. Bahas kayak begitu. Ini khutbah Jumat ini, mumpung orang banyak kan yang dengar. Wudhu yang benar kayak gini. Mandi wajib yang benar kayak gini. Selamat semuanya itu. Ibadahnya jadi benar. Tayamum yang benar kayak gini. Manfaat semuanya coba. Coba kalau kamu bahas ini untuk pro ini kontra ini coba di dalam khutbah Jumat coba. Apa manfaatnya untuk jamaah? Sudahlah kalau gitu dia dukung akhirnya. Sekarang manfaatnya apa? Ibadahnya jadi rajin ke masjid? Belum tentu. Apa punya pemimpin baru atau pemimpin lawas itu jadi rakyatnya itu jadi rajin sholat? Enggak. Jimat-jimatnya raja-rajanya ditinggalkan juga enggak. Syirik juga tetap ada nantinya karena bukan itu. Apa maksudnya jadi makmur setelah itu? Enggak juga. Yuk kayak gitu aja masjidnya. Enggak akan berubah. Yang berubah ya kalau dakwah murni tadi, tauhid diajarin, ibadah-ibadah diajarin, sudah murni sekali dakwahnya itu. Enggak miak sana sini, santai. Iya kan? Santai sekali kayak gitu. Antum di majelis manapun tenang itu kayak gitu. Namun kalau sudah singgung kayak gitu, aduh, ini kok singgung-singgung lagi, wah. Enggak enak kita jadi enggak enak. Wah ini bicarakan si aib si fulan lagi. Aibnya dibicarakan juga nggak ada buktinya, fitnah berarti. Kalau nggak gibah ya terjatuh dalam fitnah orang. Dosa terus. Nah ini yang penggiat media sosial kayak gitu, di Instagram, di Facebookmu, nggak usah ikut kayak gitu. Kalau saya itu biasanya sudah baca, apa-apaan nih gak ini terus kayak begini. 2019 terus statusnya, wes tak unfollow ngapain? Capek baca kayak gitu. Mendingan ada nasihat, ada yang manfaat, itu enak, itu tenang. Iya kan? Tenang itu baca status orang. Oh iya ya, ini kok saya baru tahu ya. Ilmu yang kamu baru tahu. Bukan ilmu yang nanti kamu debat terus. Gitu. Jadi itu kesimpulan dari bahasan ke-20 ya. Mugi-mugi manfaat. Baik, niki kula tutup kalian pertanyaan. Afwan Ustadz, bukankah Muhammad Kutub adalah saudara kandung Said Kutub? Saya belum tahu dulu. Saya belum cek untuk Muhammad Kutub itu saudaranya Said Kutub. Kalau dia saudaranya pun belum tentu juga akidahnya sama. Bagaimana dengan tafsir Al-Quran Kemenak? Soalnya di rumah sudah terlanjur beli satu set. Bagaimana Al-Quran terjemah tafsiriyah yang disusun oleh majelis ini, majelis A gitu ya. Saya nggak sebut namanya ya. Kalau tafsir Al-Quran dari Kemenak boleh dipakai silahkan. Saya belum cek secara pasti. Namun yang paling bagus tadi ya, kalau ada terjemahan dari Saudi lebih bagus.
Kemudian kalau Al-Quran terjemah tafsiriyah yang disusun oleh suatu majelis A, B gitu ya, maka dicek dulu. Saya belum bisa menilai juga. Bagaimana akidah Imam As-Suyuti, penulis kitab tafsir Jalalain, sebagian perkataannya itu mentakwil sifat, alias ya backgroundnya mazhab Asy'ari. Pendapatnya itu pendapat mazhab Asy'ari, merubah makna sifat-sifat Allah. Ustadz, biasa syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang berkutat dalam dakwah pergerakan atau politik atau haroka, yaitu kalau tidak berkecimpung dalam politik, maka kekuasaan akan dikuasai orang-orang buruk atau orang-orang kafir. Bagaimana menerangkan syubhat tersebut? Ini kita nggak bahas masalah nyoblosnya ini ya. Kalau mau dibilang di sini terjun di dunia politik, coba lihat aja kenyataan coba. Apa orang terjun di dunia politik bisa merubah itu rakyat Indonesia? Bisa merubah nggak? Syirik-syirik jadi bersih nggak? Enggak. Nggak ada kayak gitu. Mereka cuma ngurus hukum-hukum lahiriah saja. Ya, bukan hukum-hukum tentang masalah syirik, bukan, nggak berani kayak begitu. Takut masanya lari. Bagaimana hukumnya menyingkat pujian SWT, SWA, SAWRA? Pelit. Nah, ini orang pelit. Bagusnya tulis lengkap. Saya bahas di kajian malam Kamis ketika bahas tafsir Salamun qaulam mir rabbir rahim, surat Yasin. Di situ disebutkan bahwa salam, kan Nabi SAW itu katakan, siapa yang ucapkan salam cuma singkat assalamualaikum dibalas 10. Lengkap lagi assalamualaikum warahmatullahi dibalas 20. Kalau lengkap lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dibalas 30. Kalau salamnya cuma ASS nggak ada di situ. Salam nggak usah disingkat. Muji Allah juga nggak usah disingkat. SAW juga tidak usah disingkat. Tulis lengkap. Apakah berdosa jika membunuh hewan atau serangga yang mengganggu? Setiap hewan yang mengganggu kaidahnya boleh dibunuh. Bagaimana hukumnya menjauhi orang? Menjauhi orang itu kalau punya maslahat saja. Selama kita masih bisa bergaul dengan baik, bisa mempengaruhi, lebih bagus. Saya seorang programmer. Bagaimana hukumnya jika saya membantu atau membuat sebuah program yang ternyata berlawanan hukum Islam seperti riba atau Bitcoin? Antum jadi mendukung dalam maksiat. Dosa juga di situ. Karena buat program untuk riba atau untuk Bitcoin. Bitcoin punya sisi masalah. Bitcoin juga terjatuh dalam riba. Ustadz, mohon doanya untuk keluarga saya agar diberi hidayah sunnah. Karena masih menganggap negara ini kafir. Antum pulang dakwahi keluarga baik-baik. Kejelaskan tentang masalah hukum, berhukum dengan hukum Allah tadi yang kita bahas. Mudah-mudahan nanti dapat hidayah. Ustadz, bagaimana hukum sholat wajib jamaah di kantor? Soalnya kantor ada agenda sholat berjamaah, tapi di sebuah ruangan yang dijadikan musola di kantor. Kalau memang masjidnya itu jauh dan cuma bisa disolat di tempat situ dan bisa berjamaah, yang penting berjamaahnya, maka yang tadi dijadikan musola bisa digunakan untuk sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut lagi setelah istirahat. Ini istirahat sampai zuhur. Kemudian setelah zuhur nanti makan siang, ketemu lagi jam 1 siang. Ya, jam 1 siang masuk lagi sampai jam 2:30 insya Allah. Kita tutup bahasan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.